Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ilmiah Amalia, kelas PGPAUD 18A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu jenis penelitian eksperimen. Yang pertama itu pengertian eksperimen. Eksperimen yaitu dilakukan dengan cara menguji coba sebuah konsep. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data eksperimen melalui tes, karena pada tahap uji coba dengan melalui observasi. Yang ketiga, tujuan penelitian eksperimen, yaitu untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Yang keempat, kelebihan penelitian eksperimen. Yang pertama itu berguna di setiap industri dan subjek. Yang kedua, memberikan kesimpulan yang spesifik. Yang ketiga, memungkinkan diketahuinya hubungan sebab dan akibat dari variabel yang diteliti. Yang kelima, kekurangan penelitian eksperimen. Yang pertama itu hasil sangat subjektif, karena kemungkinan terjadi kesalahan dari peneliti. Yang kedua, dapat menciptakan situasi yang tidak realistis. Yang ketiga itu memakan waktu. Keempat, terkadang tidak memberikan penjelasan yang sebenarnya. Yang kelima, variabel asing tidak selalu bisa dikontrol. Yang keenam, memanipulasi variabel belum tentu merupakan sudut pandang yang objektif. Yang keenam itu langkah-langkah penelitian eksperimen. Yang pertama, tentukan masalah. Kedua, identifikasi masalah. Ketiga, lakukan studi terdahulu atau teori yang ada. Keempat, rumuskan hipotesis yang akan diuji. Kelima, membuat desain penelitian. Keenam, pelaksanaan penelitian. Ketujuh, menganalisa data. Kedelapan, menginterpretasikan hasil uji coba atau hasil eksperimen. Yang terakhir, penarikan kesimpulan. Pengertian populasi dan sampel dalam penelitian eksperimen. Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti memiliki beberapa karakteristik yang sama. Sampel adalah sebagian dari jumlah atau karakter populasi. Adanya sampel dikarenakan tidak memungkinkan melakukan penelitian atau pengujian terhadap populasi karena jumlahnya yang terlalu besar. Teknik pengambilan eksperimen. Teknik pengambilan sampel adalah suatu cara untuk mendapatkan sampel dari populasi yang digunakan dan menentukan sifat, karakter, atau lainnya. Teknik sampling ini sangat penting untuk diketahui secara seksama, karena kegiatan ini merupakan tahap awal yang akan menentukan kualitas suatu data hasil pengujian. Sampel terbagi menjadi dua. Yang pertama, probability sampling atau random sample, dan non-probability sampling atau non-random sample. Probability sampling merupakan jenis dalam teknik pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampelnya dengan random atau acak.
Kemudian non-probability sampling, yaitu teknik ini melakukan pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Adapun teknik pengambilan sampel, yang pertama itu purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan penelitian mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat, dan dianggap dapat mewakili suatu populasi. Yang kedua, snowball sampling. Teknik ini menentukan sampel berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi. Yang ketiga itu accidental sampling. Teknik pengambilan sampel jenis ini menentukan sampel secara tidak sengaja. Yang keempat itu quota sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan menentukan kuota atau jumlah dari sampel penelitian terlebih dahulu, tetapi peneliti menetapkan terlebih dahulu jumlah sampel yang diperlukan. Baiklah, itulah penjelasan materi-materi saya, yaitu penelitian eksperimen. Sekian dan terima kasih.